Kegagalan yang terjadi pada periode pengasuhan di usia dini akan mengakibatkan kegagalan pada tahap perkembangan selanjutnya. Ada 4 aspek penting dalam pengasuhan, yaitu disiplin, komunikasi, sosialisasi, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga semuanya. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat semuanya ya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang perawatan dan pengasuhan pada balita dan anak. Pembangunan sumber daya manusia atau disebut SDM itu merupakan salah satu upaya besar untuk mencapai cita-cita luhur mensejahterakan bangsa seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Upaya atau proses pembangunan sumber daya manusia itu merupakan proses yang jangka panjang yang harus dimulai sejak dini dari masa dalam kandungan hingga masa di bawah usia 5 tahun atau balita sampai dengan anak masuk sekolah yang sangat memerlukan perhatian dalam pengasuhan yang benar. Dalam seluruh siklus kehidupan manusia, masa 5 tahun pertama kehidupan manusia merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia sebab proses tumbuh kembang berjalan dengan sangat cepat. Nah, pada masa tersebut perlu dilakukan pengasuhan yang benar, maka anak akan berkembang dengan baik itu secara emosi, sosial, mental, intelektual, dan moral yang akan nanti menentukan sikap serta nilai pola perilakunya di kemudian hari. Oleh sebab itu, perlu pengasuhan yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, kasih sayang, serta stimulasi yang baik agar anak dapat berkembang secara optimal serta sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki. Kegagalan yang terjadi pada periode pengasuhan di usia dini akan mengakibatkan kegagalan pada tahap perkembangan selanjutnya. Nah, pengasuhan merupakan proses hubungan yang unik antara orang tua dan anak sebagai aksi dan interaksi dalam mendidik agar anak dapat berkembang dengan baik, sehingga di masa depan akan menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, tangguh, mandiri, berkualitas, dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan anak di masa depan. Pengasuhan pada anak merupakan proses yang berkesinambungan dan memerlukan peran serta keluarga secara menyeluruh. Karena keluarga merupakan pendidik pertama dan utama yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak anak. Nah, pertanyaan siapakah yang disebut dengan keluarga balita dan anak? Nah, yaitu adalah keluarga yang memiliki balita usia 0 sampai 5 tahun dan anak usia 0 sampai 10 tahun. Dan perlu diketahui, perawatan adalah proses, cara, atau tindakan pemeliharaan pertumbuhan fisik dengan cara memberikan asupan gizi seimbang dan pencegahan terhadap segala jenis penyakit. Sedangkan pengasuhan adalah proses mendidik agar kepribadian anak dapat berkembang dengan baik, sehingga menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, serta mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya kelak. Dan yang dimaksud dengan pola asuh adalah pola perilaku yang diterapkan orang tua pada anak dan bersifat konsisten atau tetap dari waktu ke waktu. Apa saja yang dibutuhkan dalam perawatan dan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak? Kebutuhan kesehatan dan nutrisi adalah salah satunya. Nah, kebutuhan kesehatan dan nutrisi contohnya dengan cara memenuhi kebutuhan gizi nutrisinya seperti memberikan asupan gizi seimbang, inisiasi menyusui dini, memberikan ASI eksklusif bagi balita usia 0 sampai 6 bulan. Setelah itu memberikan makanan pendamping ASI dan juga memberikan gizi seimbang bagi ibu yang menyusui. Kebutuhan kebersihan seperti mandi, menggosok gigi, cuci tangan, atau kebutuhan tidur yang cukup sesuai usia anak. Kebutuhan pelayanan kesehatan seperti pencegahan dan pengobatan penyakit, yaitu pemberian imunisasi dan vitamin A serta obat-obatan. Kebutuhan pelindungan dan kasih sayang,
Nah, maka berikan cinta, rasa aman, dan kasih sayang kepada anak agar anak mengerti bahwa orang tua menyayangi anaknya. Belai dan sentuh anak setiap hari agar menambah kelekatan dengan orang tua. Nah, ketika anak menangis atau ketakutan, maka dekat dan peluk agar terjadi hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Selain itu adalah kebutuhan bermain atau beraktivitas fisik seperti berjalan kaki dan bermain sepeda. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat A. Kebutuhan stimulasi atau kebutuhan rangsangan, yaitu melakukan stimulasi yang memadai dengan cara merangsang otak anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang merangsang perkembangannya. Nah, seperti gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi aktif, dan komunikasi pasif, menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Karena kurangnya stimulasi dapat menyebabkan kelambatan tumbuh kembang. Ada 4 aspek penting dalam pengasuhan, yaitu disiplin, komunikasi, sosialisasi, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi. Disiplin yaitu suatu cara untuk membimbing anak agar dapat memperbaiki perilakunya dengan tidak banyak memberikan hukuman. Tindakan yang paling efektif dalam menerapkan disiplin pada anak adalah dengan berusaha memberikan penjelasan atau mengadakan pendekatan kepada anak. Bila orang tua atau guru atau Anda sebagai pendamping anak sampai terpaksa harus memberikan hukuman, maka hukuman tersebut harus dikembalikan pada fungsinya. Fungsi hukuman itu sendiri seperti apa? Ya, jadi fungsi hukuman adalah untuk menghalangi, mendidik, dan memberikan dorongan atau motivasi. Nah, ada beberapa pertimbangan dasar untuk hukuman yang baik, yaitu hukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran, diberikan dengan secepatnya. Hukuman yang diberikan harus juga konsisten. Hukuman tidak menyerang secara langsung pada diri pribadi anak, tidak menyinggung suku, agama, fisik, warna kulit, bentuk mata, berat badan, tinggi badan, cacat tubuh, dan sebagainya. Nah, hukum juga harus dapat membangun diri. Adanya penjelasan mengenai alasan mengapa hukuman diberikan kepada anak. Hukuman harus mengarah pada pembentukan hati nurani atau moral. Hukuman tidak boleh membuat anak merasa terhina atau menimbulkan rasa permusuhan. Nah, selain itu juga yang berperan penting adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengasuhan anak karena menjadi dasar bagi hubungan orang tua dan anak. Ada 2 prinsip yang menentukan dalam meletakkan dasar-dasar bagi komunikasi efektif, yaitu dukungan yang positif dan kritik yang membangun. Dukungan positif termasuk penerimaan dalam kata-kata dan bahasa tubuh tanpa disertai pernyataan yang berlebihan untuk dipenuhi. Misalnya, saya senang melihat kamu membaca buku. Nah, ini merupakan dukungan positif. Tapi kamu lupa untuk membereskan kamar kamu. Itu merupakan kritik yang membangun. Nah, itu merupakan pernyataan secara positif apa yang harus dilakukan dan harus dihindari. Selanjutnya adalah sosialisasi. Biasanya orang tua pada umumnya mensosialisasikan kepada anak mengenai nilai-nilai keagamaan, nilai moral, dan peran tertentu pada anak. Keyakinan agama dan ketaatan menjalankan ajaran agama hanya dapat terwujud apabila ada usaha dan ketetapan konsistensi dari orang tua. Nilai moral yang disosialisasikan orang tua adalah penilaian yang ada di masyarakat terhadap suatu pikiran atau perbuatan, bahwa pikiran ataupun perbuatan tersebut adalah benar atau salah, baik atau buruk. Nah, pengaruh orang tua dalam mengajarkan anak berperan sesuai jenis kelaminnya itu sangat besar. Orang tua menekankan harapan-harapan yang dikenakan pada wanita dan pria mengenai bagaimana seharusnya mereka bertingkah laku. Misalnya nih, anak perempuan dapat mengerjakan pekerjaan rumah dan anak laki-laki dapat membantu melakukan pekerjaan di luar rumah. Selanjutnya, sebagai orang tua juga harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan potensi yang ada pada anak, sehingga anak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Misalnya,
anak memaksa untuk makan sendiri di meja makan. Nah, ini terkadang akibatnya rempah-rempah makanan itu berceceran di mana-mana. Makanan yang masuk ke mulut tidak sebanyak seperti jika anak saat disuapi. Waktu yang dibutuhkan juga akan sangat lama. Tetapi jika kita membantu anak dan menolak anak untuk makan sendiri, maka kita sudah mematikan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya menjadi anak yang mandiri. Demikianlah informasi tentang perawatan dan pengasuhan kepada balita dan anak. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Juga tekan loncengnya pada channel ini agar dapat mengetahui update terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.